Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustinari, saya kelas A, jurusan Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang berjudul Basis Biokimia dari Penampilan dan Tekstur Berubah dalam Buah dan Sayuran Segar. Baik, perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkan dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan kolonisasi mikroba. Bagian ini akan membahas faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman, seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Ditambah beberapa contoh masalah khusus untuk tanaman tertentu, seperti blush on putih di wortel dan pengembangan off warna dalam alliums. Baik, sekarang masuk pada bagian kecoklatan. Ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Sebelumnya, mengenai mekanisme dan kontrol pencoklatan enzimatik telah terbatas pada deskripsi biokimia interaksi polifenol oksidasi atau PPO. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini terglikosilasi dan kemudian diekstruksi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel apoplas. Kemudian, formulasi yang mengandung kalsium dan askorbat berperan sebagian untuk menjaga kerusakan sel dan membran dan juga memodulasi aktivitas PPO dalam sel yang sudah rusak, di mana kehilangan kompartementalisasi telah terjadi. Sebaliknya, ada formulasi inhibitor PPO yang bertindak untuk mengendalikan kecoklatan. Selanjutnya, reaksi kecoklatan. Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Profil substrat polifenol dalam jaringan tertentu juga akan berdampak pada potensi browning yang diperantarai POD, karena beberapa substrat fenolik, misalnya katekin, berpotensi menghasilkan lebih banyak H2O2 daripada yang lain, misalnya asam klorogenik. Terlihat gambar di samping, yaitu gambar mekanisme aksi polifenol oksidase pada monofenol dan difenol. PPO mengkatalisasi dua reaksi. Yang pertama, hidroksilasi monofenol menjadi difenol, dan yang kedua, oksidasi difenol menjadi quinon. Reaksi hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinon yang dihasilkan berwarna. Reaksi selanjutnya dari quinon menyebabkan akumulasi melanin yang merupakan pigmen coklat atau hitam yang terkait dengan kecoklatan dalam jaringan tanaman. Urutan reaksi spesifik yang menghasilkan produk berwarna coklat atau hitam tergantung pada struktur spesifik substrat polifenolik. Perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlakukan pada saus salad. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun, perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Kerusakan klorofil tersebut diklasifikasikan sebagai tipe 1 oleh Brown, dan tipe 2 kerusakan jauh lebih terkendali dan dimediasi oleh radikal oksigen. Mekanisme potensial pertama untuk pemecahan tipe 2 melibatkan asam lemak dan klorofil oksidasi atau lipoksigenase. Namun dalam kasus produk potongan baru, masalah tersebut tampaknya adalah reaksi tipe 2. Oleh karena itu, mereka yang bekerja untuk meningkatkan kerugian kualitas dalam produk potongan baru melalui pemulihan harus mengajukan pertanyaan yang berbeda dari mereka yang bekerja untuk membiarkan tanaman yang lebih baik di lapangan.
Pertanyaan yang berkaitan dengan kehilangan klorofil yang baru dipotong tidak harus difokuskan secara khusus pada katabolisme klorofil, lebih pada pendekatan untuk mempertahankan integritas membran sel dan mengendalikan reaksi oksidasi asam lemak. Selanjutnya, berwarna pipi putih memerah. Wortel, quote and peel yang diproses secara minimal mengalami perubahan warna permukaan yang sangat spesifik yang disebut blush putih, yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi pada kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi bahan lignifikasi pasca pemrosesan dapat terjadi sebagai respon luka, mengintensifkan kejadian dan tingkat keparahan berwarna pipi putih ini. Perubahan warna di alium, bawang putih dan daun bawang dapat mengembangkan warna merah muda, merah, hijau, biru, atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Ini tidak umum pada produk potongan baru, tetapi dalam kasus di mana operasi pemotongan atau penanganan menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan, perubahan warna ini dapat berkembang. Kimia, perubahan warna ini khas untuk spesies alium dan isolin, dan alinase merupakan prasyarat untuk terjadinya perubahan warna. Selanjutnya, masuk pada bagian coklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini telah diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel segar. Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan pada ujung dengan dua cara. Yang pertama, kecoklatan sekunder dilokalkan di alam sebagai lawan dari sifat menyebar dari kecoklatan potongan tepi. Dan yang kedua, waktu terjadinya browning mutakhir terjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan. Sedangkan browning sekunder mulai muncul dalam buah segar setiap saat antara 1 dan 3 minggu dalam penyimpanan. Waktu kejadian yang tepat diatur oleh sejarah penanganan suhu produk. Masuk pada bagian tekstur. Banyak aspek tekstur dapat dikuantifikasi secara objektif, terutama yang terkait dengan sifat mekanik. Bagi konsumen ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa mulut dari buah atau sayuran. Banyak dari faktor-faktor ini saling terkait, misalnya jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dari dinding sel. Jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuola atau getah sel. Meskipun ketebalan dan kekuatan dinding sel merupakan kontributor utama untuk ketegasan, ini adalah karakteristik dari satu spesies dan jaringan dan sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Selanjutnya, masuk pada bagian hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan kelanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah ke pelunakan, dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Selama pematangan buah, polisakarid dan dinding sel secara ekstensif dimodifikasi oleh berbagai enzim terkait pematangan yang dikeluarkan dari simplan ke dalam ruang dinding sel. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi struktur dan kekuatan dinding, dan akhirnya menghasilkan pelunakan buah. Selanjutnya masuk pada bagian terakhir, yaitu hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Potongan-potongan sayuran segar umumnya menghadirkan lebih sedikit masalah daripada potongan-potongan buah segar. Banyak spesies yang melunak dengan cepat karena peristiwa pematangan alami. Namun dalam produk-produk rumit seperti bayam, layu dapat menjadi salah satu penyebab utama hilangnya tampilan dan tekstur visual. Faktor utama lainnya dalam hilangnya tekstur yang diinginkan adalah hilangnya air dan perubahan osmotik. Kehilangan air menyebabkan hilangnya turgor dan kerenyahan dan cepat terjadi pada produk yang dipotong baru karena tidak adanya kutikula dan lapisan subepidermis dan paparan jaringan internal. Namun, kehilangan air bisa sangat terbelakang dengan kemasan yang sesuai. Kurangnya integritas membran memungkinkan kebocoran zat osmotik seluler ke dalam ruang apoplastik yang kemudian mengakibatkan pergerakan air dan hilangnya turgor. Baik, itulah hasil